Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut data PPATK, selama periode 2017 hingga 2022, ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total perputaran uang mencapai 190 triliun. Sedangkan di Medan sangat mudah menemukan orang yang di sekeliling kita sedang bermain judi online. Nah, bagaimana komitmen Bapak terkait pemberantasan judi online? Silakan, Pak. Ini harus dihapuskan dengan tuntas, dan ini harus diberantas sampai akar-akarnya dan backing-backing yang ada di belakangnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah sebuah permainan yang memiskinkan yang sudah lemah. Tidak ada peserta judi online itu yang luar biasa makmur, tidak ada. Yang ada adalah mereka yang berada dalam status ekonomi lemah. Melihat ini seakan-akan sebagai harapan. Dan itu harapan semu yang kemudian seperti fata morgana. Terlihat dari jauh ada, didekati hilang, didekati hilang, dekati hilang. Jadi tidak ada pilihan lain bagi negara untuk dituntaskan. Ini menurut saya begitu. Lalu kami memandang, tapi saya mau tanya sebentar, di sini yang pernah ikut judi online ada nggak? Berat. Jangan ngangkat tangan temannya. Iya, Anda ngangkat temannya tuh. Angkat yang lain aja boleh. Jadi itu, tapi penanganan teknisnya itu membutuhkan orang-orang yang mengerti juga terkait teknisnya. Terkait teknis soal itu. Saya lupa memperkenalkan, saya datang di sini ditemani Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong, boleh berdiri Pak Tom Lembong. Pak Tom ini mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala BKPM. Lalu yang kedua saya temani Pak Leon. Mari Pak Leon, berdiri. Pak Leon ini ada yang pernah pakai Tokopedia? Ini pendirinya Tokopedia. Pak Leon, kalau menangani secara teknisnya gimana judi online itu? Oke, siap. Teknisnya walaupun butuh effort tapi tidak terlalu susah, Pak Anies. Teman-teman, nggak terlalu susah. Jadi pengalaman saya di Tokopedia, saya memang concern banget tentang fraud, tentang anti-security. Jadi penipuan, itu di bawah saya itu, jadi fraud dan penipuan. Nah, jadi sebenarnya intinya itu yang pertama harus ada kemauan, Pak. Nah, ini yang harus kita tanya. Kalau kemauannya udah ada tadi. Kemauan sudah ada, Pak Anies sudah jelaskan, clear banget kemauannya sudah ada ya. Jadi kita itu butuh people, proses, teknologi. Nah, people kita sudah ada. Jadi kita banyak sekali ya engineers di Indonesia yang tinggal kita kumpulkan saja, mereka itu ahli banget masuk. Nah, prosesnya biasanya ada 3 tahap. Yang pertama kita bikin yang namanya rule engine. Rule engine itu aturan-aturan. Sebenarnya ini langkah paling simple. Jadi jika aturannya begini, jika memenuhi syarat-syarat begini, kita bisa block. Kita bisa ngobrol dengan ISP, kita bisa block itu semua. Nah, yang kedua, rule engine itu sebenarnya paling gampang di bypass. Ya, paling gampang dilewatin. Nah, yang kedua itu sekarang zamannya big data, jadi kita bisa kumpulin data, kita kumpulin pattern. Nah, kita lakukan pattern recognition, nah itu kita bisa block juga. Itu lebih otomatis caranya. Nah, tapi yang namanya manusia tetap akan kucing-kucingan dengan sistem. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat sebenarnya. Nah, ini kita sudah lakukan. Sebenarnya banyak sekali kanal-kanal laporan, Pak. Dan di dunia teknologi itu ada yang namanya Project Honeypot misalnya. Project Honeypot itu semua orang berkumpul menyumbangkan informasi-informasi sehingga bukan hanya pemerintah yang bisa proaktif, tapi pemerintah itu mendapatkan informasi dari semua masyarakat. Mereka akan laporkan, makanya namanya honeypot ya, kayak pot yang isinya itu madu gitu kan. Nah, informasi itu kita bisa pakai untuk memperkaya engine kita itu tadi. Nah, jadi sebenarnya simple gitu. Yang penting ada kemauan dan ada komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin yang sudah sangat jelas dan gamblang dijelaskan. Engineeringnya mudah dikerjakan? Iya, bisa Pak. Oke, thank you Mbak Leon. Sebetulnya kita selalu yakin, if there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, maka akan ada jalannya.